Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya dapat email ya dari YouTube ya, monetisasi saya ternyata gagal. Ya gagal karena saya ada kendala-kendala yang dilarang oleh YouTube. Jadi ini saya bikin video ya, saya upload ya, jadi biar teman-teman tuh pada tahu ya bahwasanya gagalnya saya kenapa. Jadi biar nanti teman-teman tuh di kemudian hari ikannya untuk gagalnya jangan sampai terjadi seperti saya. Jadi bahwasanya tuh saya di sini dikasih pilihan mau banding ya kan ya, nanti kalau saya klik banding nanti YouTube akan melihat lagi bandingnya saya itu apakah benar atau tidak. Tapi saya tidak milih banding, tapi saya milih opsi kedua. Opsi kedua ikannya bahwasanya itu untuk mengedit ataupun menghapus video yang dilarang oleh YouTube. Larangan ini sudah jelas di bawah ya, tertera ya bahwasanya itu video ya ini saya itu dilarang, sudah settingan dari YouTube bahwasanya larangannya dan yang bolehnya itu sudah ada kebijakan-kebijakan dari YouTube sendiri dan ada anjuran-anjurannya. Silakan dibaca teman-teman semuanya. Yang tadi pagi ini dilihat bisa di atas tuh, tadi jam 6 pagi, jam 6 lewat ya, saya dapat email bahwasanya saya pengajuan ini sekarang hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 29 ya, tanggal 29 Desember 2023. Jadi jam 6 pagi lewat ya, saya ngajuin daftar monetisasinya itu Jumat minggu kemarin. Jadi seminggu ya, awalnya katanya sebulan, ternyata cepat, alhamdulillah seminggu saya dapat hasilnya bahwasanya saya itu ditolak untuk monetisasi karena ada larangan-larangannya oleh kebijakan dari YouTube yang sudah mereka buat sedemikian rupa biar hak-hak cipta ataupun kita kreator itu lebih berkreasi kembali. Jadi ini saya upload biar teman-teman tuh jangan sampai seperti kayak saya. Tapi ini saya sudah revisi dan saya sudah hapus-hapus yang dilarang. Jadi ini salah satunya itu anjuran-anjurannya saya ikutin ya. Baik itu anjuran-anjuran itu untuk kalau bikin video itu kita itu ada bahasa seperti kayak ini saya nih. Bahasa saya jadi video itu dikasih narasi, dikasih omongan, obrolan ikan yang bahwasanya itu video itu jangan ngambil dari media sosial lain diupload di YouTube, karena YouTube itu sudah canggih ikan ya. Setelah saya baca ini, oh bener, YouTube itu sudah canggih kan. Jadi dari medsos lain saya ambil ikan, saya upload ya, ternyata ya kedetek ya. Jadi itu tidak boleh. Walaupun boleh, tapi itu kita bikinkan narasinya ataupun kritikan ataupun kata-kata itu apa film ini ikan ya, apa jalan ceritanya itu kita bikin alur ceritanya kan gitu. Kebijakan YouTube ini sangat bagus ikan ya, makan ini buat pembelajaran juga buat bagi saya dan buat bagi teman-teman guys, youtuber ya pemula ya, saya juga pemula ikannya ya. Alhamdulillah baru setahun ini saya sudah bisa monetisasi, tapi ternyata ini ada ganjalan-ganjalan ini saya anggap sebagai positif bukan negatif. Justru ini teguran keras buat bagi kreator yang mau dapat penghasilan seperti kayak saya ini ya. Jadi harus punya yang namanya itu kreasi. Salah satu tuh video itu kita kalau ngerekam itu kita kasih narasi, kasih omongan apa nih ceritanya kan gitu kan. Dan juga jangan ngambil dari tempat-tempat media sosial lain, kita download misalnya kita misalnya kayak TikTok nih, tulisan TikTok kita udah hapus tapi kita upload kembali. Itu sebenarnya itu tidak boleh. Tapi bolehnya ketika kita ngambil dari contoh kayak TikTok ya, contoh kayak TikTok itu kita ambil itu videonya yang dari TikTok tuh kita ambil, itu sebenarnya kita harus yang namanya itu ada perubahannya itu kita
kasihkan narasi omongan bahwasanya ini saran dan ini jangan seperti ini kalau itu tentang video. Misalnya itu tentang lagu itu kan kita jangan mengambil video dari TikTok ataupun media sosial lainnya. Ini kenapa sih ngomong TikTok itu? Kebanyakan TikTok tuh udah banyak orang yang ngisi-ngisi lagu, pakai keyboard, musik dangdut ataupun pop yang lainnya itu kita ambil, kita upload, itu salah. Walaupun kita udah tulis ya dengan kata-kata kita judulnya, tapi tetap itu tidak boleh. Itu udah kebijakannya. Nah, itulah salah satu channel saya ini tidak dapat memperoleh penghasilan. Nah, itu. Jadi saya tadi pagi dapat kabar begini, ya seperti kayak petir jeger, kaget juga ya, deg 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 deg, saya kaget juga itu. Tapi setelah baca, setelah saya amati, ini di bawah ini untuk yang kita kan saya subscribe sudah lebih dari 500, kan saya sudah 1000 lebih, dan saya sudah jam tayang juga saya juga udah lebih kan ya, dari 3000 jam. Tapi itu ternyata ketika saya daftarkan ada beberapa dan banyak sekali yang jadi video yang saya upload itu melanggar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Jadi dengan adanya ini kan saya sebenarnya bisa kembali untuk daftar ya setelah nanti tanggal 28 Januari 2024 baru saya bisa daftar kembali. Jadi ini saya ngambil opsi yang kedua untuk menghapus video-video yang saya upload yang sudah kedetek sama YouTube ya, kedetek ya. Itu bahwasanya saya udah hapus dan saya sekarang upload lagi ini seperti ini tentang penolakan saya ikannya bahwa saya sudah kedetek. Akhirnya saya kasih narasi seperti omongan begini. Jadi teman-teman guys, bila mana itu rekam atau apa itu jangan ikannya didiamkan aja atau video, tapi ada narasi ceritanya bahwasanya ini loh tentang ini, kejadiannya ini ikannya, bahwasanya di tempat ini ikannya sedang apa ini itu. Jadi itulah maksudnya kreator, berkreasi. Jadi jangan ngambil punya orang lain, kita seenaknya ngupload, tapi kita tanpa ada perubahan, tanpa ada kreasi kita, itu video yang kita ambil itu tanpa kita tambah-tambahin, begitu aja. Salah satunya itu, ikan ya, itu kebijakan dan kelayakannya. Itu dilihat itu sudah 1270 lebih ya subscriber ya. Saya sudah melebihi daripada target yang di kebijakan dari YouTube yang sebenarnya itu 500. Dan untuk jam tayang saya sudah 3000 lebih kan ya, dari 3000 jam yang di kebijakan dari YouTube. Jadi itu saya sudah melewati dan saya sudah mendaftar, tapi karena sudah diproses Jumat minggu kemarin dan Jumat pagi tadi saya dapat kabar bahwasanya saya tidak mendapatkan penghasilan karena saya melanggar kebijakannya. Jadi melanggar kebijakan itu bukan kita itu ditentang, tapi kita untuk berkreasi lebih baik kembali. Makanya saya rekam, saya videokan, saya upload kembali kepada teman-teman bahwasanya ayo sebelum teman-teman tuh daftar monetisasi, kalian coba cek kembali dari awal ngupload di YouTube itu sampai saat ini sudah target 500 subscriber atau lebih dan 3000 jam udah lebih. Sebelum daftar kalian coba cek dulu adakah seperti yang tadi saya bilang itu jadi video orang lain kita ambil, kita upload lagi itu dari medsos, dari Facebook, dari WA ataupun dari TikTok, IG dan yang lain-lain itu kalian upload dan itu salah. Tapi kecuali kalian tambahin narasi, kalian tambahin yang namanya itu untuk berkreasi, ada kata-katanya. Jadi itulah yang diinginkan oleh YouTube, itu kita berkreasi, berkreator ikan ya. Jadi nilai plusnya itu jadi positif banget itu bagi saya nih untuk teguran bahwasanya saya ditolak untuk monetisasi. Tapi saya disuruh kasih kesempatan sampai tanggal 28 ini saya bisa mengajukan kembali, tapi dengan syarat ya subscriber saya jangan berkurang dari 500 dan jam tayang saya jangan berkurang lagi sampai 3000, karena kan udah saya buang-buang banyak tuh. Udah saya buang lebih dari 20 video ya, itu yang berarti kan berkurang tuh jamnya, ada yang
1 jam, ada yang 30 menit, 40 menit, itu berarti maka saya harus upload lagi sebelum tanggal 28 Januari 2024 saya harus upload, dan saya harus kreasi saya, dan biar teman-teman pada nonton, jangan sampai jam tayang saya berkurang, dan jangan sampai subscriber saya itu berkurang dari 500. Itu sebenarnya panjang lebar sekali teman-teman, itu positif banget teman-teman. Jangan sampai ketika ini ada larangannya ini yang sudah saya upload ini, yang sudah rekam dan kebijakan dari YouTube ini, tolong dibaca pelan-pelan dan bisa diulangi lagi kembali. Dan juga ini video saya ini Bang RT Jarimontok bisa di-share kepada teman-teman di pedomani, bahwasannya ini saya jadikan pengalaman berharga buat saya di kemudian hari. Dan sekarang saya tadi pagi jam 6 dan sekarang masih harian tanggal 29 Desember 2023 ini saya tetap berkreasi, saya bikin. Jangan sampai seperti yang tadi larangan dan kebijakan itu saya ulangi kembali. Jadi kita melangkah lebih baik lagi dan tidak perlu takut akan penolakan yang seperti kayak udah saya alamin. Jadi kita move on, maju dan berkreasi kembali. Larangan YouTube kita pedomani dan kebijakannya kita jalankan, itulah yang diharapkan YouTube. Kan bila mana kita mau mendapat penghasilan seperti kayak yang sudah teman-teman ataupun yang sudah pernah lihat, mereka sudah pada berhasil, ini saya juga pengen. Tapi ayo baca ini dan pedomani yang saya upload ini, jangan sampai teman-teman ini kejadian seperti saya. Tapi ini ada hikmahnya kembali, bahwasanya kalau tidak begini saya tidak akan berkreasi lebih baik lagi, lebih positif lagi. Bahwasanya ya kita harus punya imajinasi, punya narasi, punya ada video yang dikata-katain ataupun bahasa itu diomongin situasinya tentang apalah ini, tentang video tentang apa ikan alur ceritanya kayak gitu. Terlebih tentang musik hak cipta itu kalau bisa tuh jangan ngupload dari media sosial lain, kita upload di YouTube. Tapi kalau kita ngerekam live secara ini ada musik ini, itu masih dimaklumin, itu masih layak karena kita live dan secara manual kita berkreasinya ya. Tapi kalau juga ditambahin dengan kata-kata ataupun ini ya, itu ya kepada teman-teman, ayo maju, jangan sampai mundur, jangan sampai kita vakum gara-gara kita cuma ditolak oleh YouTube dan tidak bisa berpenghasilan. Jadikan seperti kayak saya ini ngupload, tapi untuk jadikan positif lebih baik lagi, kreator dan larangan dan kebijakan dari YouTube ini kita jadikan pedomani dan kita jalankan biar kita berkreasi dan bisa dapat penghasilan ya, dengan ya kita langkah positif ya, gitu aja. Oke guys semuanya ya.